Shalom, pagi semuanya. Pada saat ini mari kita kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Daniel. Saya beri judul firman Tuhan pada saat ini dengan tunjukkanlah kemuliaan Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara, kita pasti sering menemukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia bekerja dengan sangat-sangat baik. Alangkah sangat-sangat disayangkan bila ada orang yang percaya kepada Tuhan menyebut dirinya anak-anak Allah, tetapi kerjanya asal-asalan. Sesungguhnya orang percaya seharusnya ia menjalani hidup dengan memberikan usaha yang terbaik, walaupun situasinya tidak selalu baik. Daniel dikisahkan memiliki prestasi yang melebihi dari pejabat-pejabat lainnya. Ia memiliki perbedaan, sehingga ia sangat-sangat istimewa. Mudah jika kita memberikan yang terbaik ketika situasi sedang baik-baik saja. Tetapi tidak dengan Daniel. Daniel justru memberikan yang terbaik ketika berada dalam situasi yang sangat tidak ideal, yaitu di dalam pembuangan. Daniel sudah tidak muda lagi. Rasanya alangkah masuk akal bila dia memilih untuk memikirkan kenyamanan hidup. Akan tetapi Daniel tidak demikian. Ia tetap melakukan yang terbaik dalam tugasnya sehingga ia lebih unggul dibanding pejabat-pejabat lainnya. Menjaga integritas terkadang bayarannya mahal. Ada orang yang tetap berdiri dalam kebenaran, tetapi justru disingkirkan, dijauhi, atau ia disiksa, ditindas sampai ia menderita. Hidup dalam kebenaran di tengah dunia yang seringkali berkompromi dengan ketidakbenaran itu memang tidak mudah. Bukankah banyak orang yang memilih cari aman dibanding memperjuangkan kebenaran? Ketika Daniel diperhadapkan dengan satu peraturan raja yang melarang untuk menyembah Allah siapapun selain daripada raja, Daniel tidak galau. Dia tidak sulit tidur. Dia tidak takut. Dia tetap memilih untuk menyembah Allahnya sendiri. Dia tidak takut. Dia tidak gentar. Baginya, itu bukan keputusan yang sulit. Meskipun dirinya terancam kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan nyawa sekalipun. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Daniel bisa begitu tenang menghadapi peraturan seperti itu? Oh, ternyata ini jawabannya. Kehidupannya bersama Tuhan yang dibangun setiap hari, itulah yang menentukan Daniel untuk mengambil keputusan. Daniel tidak takut dengan resiko ciptaan manusia. Hidupnya hanya untuk Tuhan. Bagian yang menarik dari Daniel adalah ia selalu menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Lalu untuk apa ia hidup? Daniel selalu menunjukkan kepada orang-orang, termasuk kepada orang yang paling berkuasa sekalipun, tentang Allah yang disembahnya. Salah satu contohnya, ketika Daniel ditanya untuk menceritakan kenapa ia bisa selamat dari terkaman singa, ia mengatakan bahwa Allah lah yang menyelamatkan dia. Allah lah yang menutup mulut-mulut singa itu, sehingga ia bebas dari terkaman singa. Ia tidak melupakan akan perbuatan Tuhan yang menyelamatkannya. Kesaksian Daniel yang berdampak kepada Raja Darius pada akhirnya malah memerintahkan Raja Darius memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk takut dan gentar kepada Allahnya Daniel.
Seperti lihat di dalam ayat 27, di sini dikatakan, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Saudara, kita terkadang ingin mendapatkan pengakuan atas keberhasilan kita, atas kerja keras kita. Bukan berarti kita tidak boleh menerima pujian. Tetapi intinya, jika ada seseorang yang memuji kita, kita tidak perlu terbang tinggi. Hendaklah kita tetap kembali untuk melihat semuanya itu karena Tuhan. Sehebat-hebatnya kita melakukan semua hal itu, ingat, jangan sampai kita meninggikan diri. Tokoh utama yang harus ditinggikan adalah Tuhan. Biarkan orang selalu melihat Kristus yang ada di dalam hati kita. Dialah Sang Raja. Dialah yang terhebat. Dialah yang telah melakukan banyak karya yang menakjubkan di dalam kehidupan kita. Amin.